Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dalam acara Podband, Podcast BNN Kota Surabaya. Oh ya, Podband kali ini mau mewawancarai tersangka atau klien dari program TAT. Mari kita sambut ke kakaknya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, perkenalkan namanya. Nama saya Oke, kita panggil Mbak N gitu aja ya. Oh iya Mbak N, ini kan Mbaknya ini ditangkap dari Polres atau Polsek. Polsek ya. Kemudian dalam proses TAT ini, Mbaknya umur berapa? 34. 34 tahun. Udah nikah? Udah. Sudah nikah. Sudah punya anak? Udah. Udah punya anak berapa Mbak? Anak saya 4. Anaknya 4. Terus ditangkap di rumah atau di mana? Di rumah. Di rumah pribadi. Iya. Bukan kos-kosan ya. Bukan. Oh, ditangkapnya sama siapa? Sama Sendiri. suami. Oh, sama suami. Itu memang makainya berdua. Iya. Sama suami. Awalnya gimana? Ya, awalnya suami aja yang pakai, terus saya hanya ikut-ikutan. Ya, pengen tahu aja. Oh, sama yang diajarin. Enggak, pengen Gimana? saya sendiri yang pengen tahu. Oh, Mbaknya penasaran Iya. gitu ya. Terus Mbaknya nggak tanya dulu sama suami atau gimana? Ya, tanya Terus saya pengen tahu aja gitu. oh, secara pribadi, secara naluri berarti ya, Mbaknya langsung penasaran gitu pas Iya. suami make. Itu ada nggak Mbaknya itu ada kepikiran istilahnya, oh nanti takut ditangkap atau gimana gitu? Nggak ada kepikiran sampai situ ya. Tapi suami itu menggunakan narkotika jenis apa, Mbak? Sabu. Oh, pakai sabu. Berarti sama yang diajarin untuk cara menggunakannya. Ya kan, bareng-bareng. Heeh. Atau Mbaknya memang pengguna lama? Enggak. Baru kali ini langsung ketangkep. Oh, gitu. Terus anaknya usia berapa? Yang paling besar kelas 1 SMA, yang paling kecil 3 tahun. Oh, ini anaknya berarti di rumah sendiri Iya, sama kakaknya. sama kakaknya. Yang satu SMA itu tahu berarti kalau orang tuanya ditangkap. Pertama kemarin nggak tahu, terus dapat telepon dari Polsek baru tahu. Terus anaknya gimana? Gak ada yang ngurusin lah sekarang. Ada kemarin paman yang kesini, yang ke Polsek kan katanya paman. Kalau yang kesini nanti nunggu telepon dari sini. Yang paling kecil nangis nggak, Bu? Ya nangis lah telepon kemarin. Telepon kemarin ya nangis, makanya cepet pengen pulang, pengen ketemu anak, ketemu keluarga aja di rumah. Tapi ibu nggak memikirkan, maksudnya pas waktu penggunaannya itu nanti anaknya ini nggak ada? Oh, nggak ada pikiran sampai segitu ya? Kalau suami sendiri sebelumnya memang pemakai atau gimana? Udah pakai Udah berapa lama, Bu? sekitar 6 kalau nggak 7 bulanan baru pakai dia. 6 atau 7 bulanan? Iya. Oh, udah lama berarti ya, Bu ya? Mulai tahun berapa berarti, Bu? Ya tahun ini, baru tahun ini aja makanya. Berarti tahun ini awal ibu menggunakan diajarin oleh suami. Bukan diajarin, ya pengen tahu Pengen sendiri. aja gitu, penasaran. Penasaran. Oh, poses yang dipakai suami saya gitu ya. Oh. Terus anak yang SMA itu kan termasuk besar loh, Bu. Terus apa enggak ini apa jenis namanya ya? Ini ibu itu kan, saya seorang ibu ya, maksudnya apa anak tahu menggunakan narkotika gitu. Ya saya kan belum ketemu Mbak, mungkin pastilah mental tuh pasti mental pasti. Makanya mana kan udah kejadian ya, tinggal kita memperbaikinya aja. Mana anak, kalau jangan sampai lah nyentuh barang haram kayak gini lagi, udah jangan. Jangan sampai. Tapi kan anak udah tahu ya kalau ibu pernah ditangkap ya akhirnya dibawa kantor polisi gitu. Pasti mental tuh pasti ya, gimana caranya kita untuk perbaiki mental anak-anak aja sekarang. Tapi ibu bekerja nggak? Saya di rumah jahit Mbak, jahit kerudung kayak gini. Oh, jahit konveksi kerudung. ya, konveksi. Gitu tuh pas sampean ditangkap, tetangga yang tahu? Saya nggak tahu ya, kurang ada yang mungkin ada yang tahu, cuma Terus
nggak berani tanya, mungkin tanyanya besoknya waktu kok nggak ada, aku nggak ada, suami nggak ada, itu baru tanya. Soalnya pas dibawanya kan pas sholat maghrib, jadi pas waktunya jamaah, jadi nggak ada yang tahu. Anak-anak juga yang dua juga ke sholat, tinggal kakak sama adiknya aja di rumah gitu. Di rumah berarti cuma satu keluarga aja apa ada yang orang Ada lain? apa? Ada orang tua saya sama Oh, abah. orang tua gimana? Apa nggak histeris gitu, Bu? Ya histeris, makanya sekarang sakit, makanya nggak bisa. Yang kesini yang disuruh ngurusin kan paman, makanya nggak bisa ngurusin. Ya mesti kaget lah mbak gitu. Namanya orang tua, kok dua-duanya gitu kan, mesti kaget, mesti histeris lah. Makanya sekarang sakit orangnya. Itu orang tua dua-duanya. Nggak, tinggal satu. Tinggal apa abah aja. Tinggal apa aja. Ibu udah nggak ada. Abah berarti sampai sakit apa sekarang, Bu? Ya orangnya katanya sih nggak bisa bangun. Kemarin pas terakhir telepon hari Jumat tuh nggak bisa bangun gitu aja. Telepon petugasnya itu. Makanya yang ke polsek kemarin kan paman. Yang ngurusin paman katanya gitu. Terus sekarang ibu nggak kepikiran sama anak yang Ya, di rumah dari kan? kemarin Satunya kepikir. kecil. Kemarin kepikiran mbak, dari kemarin terus? kepikiran. Makanya pas waktu di polsek kan sampai dipanggil sama Pak Komandannya kan ke kantor. Kenapa nangis? Kepikiran anak Pak gitu. Terus dikasih tahu kalau besok kami tuh direhab, minta rehab jalan aja. Kasihan anak, kasihan kerjaan gitu. Mah udah diarahin sama Pak Komandan dari sana kemarin tuh. Kasihan anak kamu kecil-kecil di rumah nungguin kamu, udah jangan lagi ya Pak. Iya udah nggak mau lagi, udah nggak pengen. Sudah nggak penasaran lagi ya? Nggak pengen pegang lagi. Awal mulanya gimana kok bisa sampai Mbak En ini penasaran gitu loh? Ya kenapa Mungkin kok suami pakai sering banget pakai, itu kenapa sih, apa sih rasanya kok pakai kayak gitu kan, aku gitu. Apa sih rasanya kok sampai kok beli kayak gituan tuh, apa lagi mahal, aku bilang gitu kan. Terus tapi pernah nggak sama selaku istri istilahnya memberikan informasi kalau penggunaan sabu ini nggak boleh atau dilarang sama hukum? Awal-awal pertama memang aku larang mbak. Terus kan namanya orang kalau udah pakai kan mesti malah nyolong-nyolong lah, lo mesti pakai di luar-luar lah, nggak tanpa sepengetahuan saya gitu lah. Daripada kau pakai di luar, mending pakai di rumah. Oh, mbaknya langsung bilang seperti itu. Kalau di luar malah habis banyak sama temen-temen, malah dimanfaatin temen-temen, aku bilang gitu. Makanya suruh pakai di rumah. Baru pakai di rumah itu berapa bulan gitu. Ya aku penasaran aja. Akhirnya mbaknya ikut di kamar nyobain. Berapa kali sedotan mbak? Kalau boleh tahu. Ya kalau pakai lepasin 2 sedotan gitu aja udah selesai. Aku udah nggak minta lagi. Hanya pengen tahu gitu aja. Terus setelah tahu rasanya gimana? Menurut reaksi di tubuh adakah? Atau ya reaksi gimana? ada. Biasanya gimana? Seperti apa? Seperti badan kan kalau seperti enteng gitu aja. Terus? Ya kalau dibuat hubungan badan kan ya beda gitu aja sih mbak. Oh, bedanya kayak gitu aja. Tapi setelah kejadian ini kan mbaknya langsung ditangkap, dites urin positif, ditangkap, orang tua jatuh sakit, anak-anak akhirnya kan jauh dari orang tua dua-duanya ya. Iya semuanya, empatnya. Itu perempuan semua ya anaknya? Satunya yang perempuan laki, ya? satu, yang 3 laki-laki. Nah sebagai ibu nih, bagaimana istilahnya Mbak En ini kan menggunakan sabu-sabu nih. Nah sebagai ibu upaya apa yang untuk anak biar tidak terlibat, atau kan tahu nih, oh ibu saya kok pemakai narkotika juga, mungkin ada anggapan seperti itu. Ya harus gimana caranya saya untuk menguatkan mental anak-anak lah mbak mestinya. Kalau saya makin down di rumah, anak-anak kan juga down. Jadi saya harus kuat. Saya nggak malu kalau saya dibilang saya pernah pakai, karena saya juga mengakuin itu. Harus jadi support juga buat anak-anak, jangan sampai kayak gini.
Jadi motivasi lah buat anak-anak jangan sampai itu barang haram kayak gini. Karena sekarang kan pergaulan juga lingkungan juga mempengaruhi. Kan anak ibu juga nggak bisa 24 jam untuk memantau anak-anak. Misalnya nih ada yang seperti itu. Oh mama lo begini, nah takutnya seperti itu. Nah itu bagaimana nih? Nah, insya Allah saya harus bisa jaga anak-anak lah Mbak. Jangan sampai lah. Jangan sampai kayak saya sama papanya gitu aja. Jauh dari anak tuh nggak enak banget Mbak, nggak enak banget. Nggak enaknya gimana maksudnya? Ya nggak enak banget lah dijauhin dari anak. Iya sih, kalau dijauhin anak ya memang nggak enak. Teman kan kita lihat dari sisi mungkin dari ada keluarga atau tetangga, pastinya ada yang memberikan informasi seperti itu. Kalau informasi sih anak-anakku, aku yakin anakku kuat kok Mbak. Mentalnya kuat anakku tuh. Aku yakin mereka kuat. Sudah dapat informasi kalau di rumah dijaga siapa gitu ya? Ya sama Abah, makanya sama Abah aja. Nah, Ibu tahu Ibu tahu konsekuensinya dalam penggunaan narkotika ini? Ya tahu konsekuensinya. Terus bagaimana upayanya Ibu sendiri nih? Ya, sekarang tinggal penyesalan aja Mbak. Gimana kan udah kejadian. Ya jangan sampai terulang lagi aja sekarang. Langkah apa yang Ibu akan lakukan setelah ini? Menguatkan mental anak-anak lah Mbak dulu. Mesti anak-anak kan kena mental semua karena kejadian ini. Jadi yang pertama mesti mental anak-anak dulu. Baru kalau saya sama suami sih udah nggak pengen lagi. Udah kemarin udah jangan lagi, gak enak kayak gini dijauhin sama anak-anak gitu. Apa titik terendah dari Mbak En sendiri dalam setelah menggunakan narkotika itu? Terendahnya saat jauh dari keluarga sekarang Mbak, itu sangat tidak enak sekali, apalagi sama anakku yang paling kecil. Jadi nggak enak banget, itu titik-titik yang nggak bisa aku lewatin sekarang. Makanya dari tadi udah pengen pulang ketemu anak. Dari tadi udah kayak gitu. Udah pengen pulang, pengen cepet diurus, pengen pulang ketemu anak. Si anak-anak udah berlari nggak ketemu, yang kecil apalagi nggak kebiasaan ditinggal. Iya, kalau masih 3 tahun masih pasti nyariin kalau iya, makanya masih berasa banget Mbak kalau jam-jamnya dia nyariin tuh sampai sesek rasanya dadaku itu. Sampai pas itu di polsek itu, ya Allah, Bapak lagi nyariin aku Pak gitu. Pulang yuk pulang gitu. Kapan kita pulang? Itu titik terendah saya saat dijauh dari anak-anak, dari keluarga. Enggak mau lagi. Oke. Nah mungkin nih penutupannya, bagaimana peran sekarang kan ibu ini kan Mbak En ini kan sudah istilahnya jadi menggunakan narkotika, walaupun memang ada rasa keinginan, mungkin bisa disampaikan ke masyarakat atau ke para wanita semuanya yang mendengarkan wawancara ini atau Potben ini, mungkin bisa sebagai inspirasi jangan sampai mencoba-coba menggunakan narkotika. Mungkin itu bisa disampaikan. Jangan sampai lah kayak udah terjerumus kayak saya, walaupun cuma pengen mencoba, pengen tahu bagaimana rasanya itu, bakal nyesel kalau udah kayak gini tuh. Nggak enak kok, nggak enak. Jangan sampai keinginan walaupun hanya mencoba tuh loh, jangan sampai. Itu nggak enak banget, nggak enak. Oke, terima kasih Mbak En sudah bisa meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Ya. Semoga dari wawancara ini atau kegiatan Potben ini bisa bermanfaat untuk teman-teman atau saudara-saudara yang ada di luaran sana. Tetap semangat,
dan jangan pernah mencoba untuk menggunakan narkotika. Salam sehat tanpa narkoba.